kasih Anda masih bersama kami dalam berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami kembali sajikan 3 berita utama hari ini. Aktivitas warga mulai normal pasca banjir bandang yang menerjang Desa Molino, Kecamatan Petasia Timur. Ratusan siswa SMPN 2 Poso Pesisir belajar di tenda darurat karena gedung sekolah rusak diguncang gempa. Jembatan penghubung antar desa di Kecamatan Banawa Selatan ambruk diterjang banjir bandang. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala mengakibatkan sebuah jembatan ambruk. Jembatan penghubung antar desa rusak parah setelah diterjang banjir. Akses jalan di Desa Muwu, Kecamatan Banawa Selatan kini terputus setelah satu-satunya jembatan yang selama ini digunakan menuju desa tetangga ambruk. Para pengendara terpaksa menyeberangi sungai untuk menuju lokasi tujuan. Namun mereka harus berhati-hati jika tidak ingin terseret arus banjir. Sebagian warga lainnya memilih jalan kaki meski sejauh 3 km untuk sampai di rumah. Begitu pula dengan guru harus berjalan kaki menuju tempat mengajarnya di SD Negeri 25 Banawa Selatan. Sangat memprihatinkan, terutamanya jembatan yang ada ini merupakan alat alternatif untuk perjalanan kami. Khususnya di sini ada 3 sekolah, ada SDN 25, SDN Jujubolu, dengan SMP Satap Salulari. Jadi kami sangat-sangat mengharapkan pemerintah dapat melihat akses di desa kami ini, khususnya di desa Salulari ini, dari bagian ujung jembatan sebelah sana itu, khususnya kalau ketika hujan turun, otomatis banjir dan sangat-sangat memprihatinkan jalannya. Kemudian juga motor kita parkir di sana sehingga kami aksesnya itu hanya jalan kaki sampai ke sekolah. Saat ini warga bergotong royong membuat jembatan darurat dengan menggunakan potongan batang kelapa. Jembatan tersebut dibangun dengan hasil swadaya masyarakat setempat. Sejak dibangun belasan tahun lalu, jembatan tersebut tak pernah diperbaiki. Jembatan sudah sangat memprihatinkan karena curah hujan yang begitu deras kemarin di sini 2 jam, dan setelah hujan posisinya sekarang sudah begini. Dan sekarang ada beberapa yang sementara kerja pada saat ini untuk kerja bakti manual pakai alat seadanya supaya akses jalan ini bisa digunakan lagi, karena pada saat ini jembatannya sudah tidak bisa digunakan. Jadi ini harapan kami dari Desa Mbogu, Dusun 4 Salulari, kiranya pemerintah bisa secepatnya untuk memperhatikan akses ini, karena ini salah satu akses yang menuju Desa Ulu Walamate dan Ongulara. Warga berharap pemerintah daerah segera turun tangan membantu perbaikan jembatan desa yang ambruk tersebut. Keberadaan jembatan tersebut sangat penting bagi masyarakat dalam memperlancar roda perekonomian maupun aktivitas lainnya. Julianus K. melaporkan dari Donggala. Komik 2025. Acara ini mengusung tema Frame. Acara ini juga dimeriahkan dengan berbagai Minat mahasiswa di Kota Palu untuk belajar menjadi pembaca berita televisi saat ini masih minim. Begitu pula dengan ketertarikan mahasiswa untuk menggeluti dunia jurnalistik. Padahal bisa jadi banyak mahasiswa yang memiliki bakat potensial untuk menjadi jurnalis, termasuk penyiar maupun pembaca berita. Untuk menarik minat mahasiswa mengembangkan bakat di dunia penyiaran, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Tadulako Palu menggelar Lomba News Anchor Kamis pagi. Lomba yang dikemas dalam kegiatan Pekan Ilmu Komunikasi ini diikuti sebanyak 12 mahasiswa. Lomba ini digelar sebagai wadah untuk melatih kemampuan berbicara dan penyiaran khususnya bagi mahasiswa baru. Ini adalah salah satu cara untuk mencari bibit-bibit news anchor dari mahasiswa. Kalau untuk tahun ini peserta news anchor-nya itu ada 12, kurang lebih 12 peserta yang
kebanyakan sih perempuan ya. Laki-lakinya untuk tahun ini nggak ada, tapi ini adalah lomba news anchor pertama di komik gitu, yang sebelumnya nggak ada news anchor, adanya itu MC. Lomba News Anchor dinilai penting untuk mendukung upaya pengelola kampus terutama yang memiliki program studi dengan konsentrasi jurnalistik dan penyiaran. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menguatkan pemahaman mahasiswa tentang dunia penyiaran sekaligus mencetak penyiar muda yang berbakat. Itu betul-betul sangat bermanfaat, apalagi kan kita ini mahasiswa baru ya, jadi kita diberikan ruang untuk melatih skill komunikasi kita, bagaimana cara berbicara dengan baik. Kemungkinan mungkin nanti kita di komen tuh salahnya di mana, bagaimana lagi caranya yang lebih bagus dalam menyampaikan pesan dengan menjadi seorang news anchor. Menurut mahasiswa, ajang seperti ini membuka peluang untuk belajar langsung dunia penyiaran. Mereka tak hanya bertanding, tapi juga mendapat masukan untuk meningkatkan kemampuan public speaking dan menyampaikan informasi secara benar. Tak hanya lomba news anchor, Pekan Ilmu Komunikasi yang berlangsung 3 hari juga diisi dengan berbagai kegiatan. Mulai dari lomba fotografi naratif, pidato bahasa Inggris, hingga talkshow bersama OJK, DSLNG, dan Bank Indonesia. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Gempa dengan magnitudo 5,8 mengguncang Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah Minggu pagi. 2 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya terluka akibat tertimpa reruntuhan gereja yang ambruk di Desa Masani, Kecamatan Poso Pesisir. Gempa juga merusak puluhan rumah warga, rumah ibadah, dan fasilitas umum lainnya. Sebanyak 6,6 kg narkotika jenis sabu-sabu, ganja, dan ekstasi dimusnahkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Barang haram tersebut merupakan hasil tangkapan sejak Januari hingga Agustus 2025. Seorang pengusaha toko bangunan di Kelurahan Palupi, Kota Palu, tewas usai ditikam mantan karyawannya Minggu dini hari. Korban bernama Haji Said ditemukan bersimpah darah di toko miliknya. Pelaku ditangkap polisi 5 jam kemudian setelah sempat kabur ke Kabupaten Sigi. Seorang pendaki Gunung Gawalise yang mengalami hipotermia berhasil dievakuasi tim SAR gabungan Senin pagi. Pendaki bernama Ica, asal Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi ini ditemukan dalam kondisi selamat. Kondisi terakhir jembatan. Banjir bandang menerjang Desa Molino, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Selasa malam. 1 rumah warga dilaporkan hanyut terbawa arus banjir. Selain itu, salah satu jembatan penghubung antar desa terancam putus. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini.
Atas nama rekan yang bertugas, saya Augri Lagia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Puasi, Tabe.